Halo guys, di sini aku mau spill belanjaan Pak Suami. Ini ada bimoli, gula pasir, dan tepung. Ini belanjaan Pak Suami ada denkau, ada vanili, telur, ada kacang, ada tepung terigu. Oke, pertama-tama di sini aku mau sangrai kelapa parut. Di sini aku punya bahan tepung terigu 2 kilo karena aku mau bikin 2 macam kue. Jadi 1 kilo itu 1 macam kue. Di sini aku pakai kelapanya cuma 1 buah karena ukuran terigunya itu cuma 1 kilo. BTW kelapanya harus terus diaduk ya agar tidak hangus saat disangrai. Nah, kalau udah matang angkat lalu dinginkan. Di sini aku mau tuang tepung terigu. Kenapa ada 2 bungkus? Karena suami tuh beli yang ukuran setengah kilo. Dan di sini aku mau campurin kelapa sangrai yang sudah didinginkan terlebih dahulu. Campurinnya itu sedikit demi sedikit ya, Mam. Setelah dicampurkan, jangan lupa sambil diaduk-aduk agar semua bahan tercampur merata. Setelah itu aku masukkan 1 bungkus vanili lalu sambil diaduk kembali. Kemudian aku mau halusin gula pasir. Ini aku isinya sedikit aja karena kalau aku isi penuh itu gula pasirnya tidak halus semua. Di sini aku blendernya 2 kali dan takarannya itu nggak sampai setengah kilo. Biasanya itu kalau bikin kue terigunya takaran 1 kilo, mereka pakai gula halusnya itu sekitar setengah kilo. Tapi aku pakainya nggak sampai setengah kilo ya, karena menurut aku setengah kilo itu kemanisan. Kemudian aku masukkan 2 butir telur dan 1 kilo mentega. Tapi aku masukkan mentega itu sedikit demi sedikit ya, Mam. Setelah diuleni, adonannya akan jadi seperti ini. Kalau adonannya sudah nggak lengket, tandanya sudah siap dibentuk ya, Mam. Oke, sekarang kita masuk di tahap pembentukan. Bentuknya ini sesuai selera masing-masing ya, Mom. Di sini aku dibantuin sama Pak Suami. Dan bentuk kue yang kami mau buat itu awalnya kami bulatin kecil-kecil, kemudian kami pipihkan menggunakan garpu. Seperti yang ada pada video ini. Agar nggak lengket saat dipipihkan, di sini talang kuenya udah aku olesin pakai mentega. Di sini aku buat kuenya itu sehari sebelum lebaran. Karena aku tuh selalu cari waktu yang tepat. Karena pagi itu aku beberes rumah dulu, kemudian mandiin dan tidurin si bayi. Otomatis aku juga ikut istirahat ya. Oh iya, jangan salvok ya, kenapa aku isi suara itu ada suara bayi, karena aku isi suaranya itu sambil gendong bayi aku. Aku buat kuenya itu sekitar jam 5 sore, setelah aku beberes rumah di sore hari. Aku baru ada waktu di jam segitu karena kebetulan si bayi ada yang jagain. Dan yang jagain itu adalah ayahnya. Kalau si bayi lagi digendong sama ayahnya, otomatis aku buat kuenya sendiri. Kalau si bayi nangis, kami langsung gantian. Ayahnya yang bikin kue dan aku yang jagain si bayi. Karena kalau bayi nangis itu biasanya karena bayi haus atau pampersnya udah penuh. Berhubung pampersnya baru aja diganti sama ayahnya, berarti si bayi harus aku beri ASI dulu. Kalau si bayi sudah anteng, ayahnya kembali yang jagain dan aku lanjutkan bikin kuenya. Aku sengaja bawa kompor dan ovennya di depan kamar karena biar sekalian ngawasin si bayi. Oke, di sini sebagian kue aku udah matang, jadi langsung aku angkat. Aku panggangnya agak lama biar kuenya itu gurih. Dan di sini aku lanjut pipihkan sisa adonannya sampai habis. Dipipihkannya ini jangan terlalu tipis atau tebal, karena kalau terlalu tipis saat diangkat itu mudah patah. Dan kalau dipipihkan terlalu tebal, masaknya itu tidak akan gurih. Ngomong-ngomong, di sini saat aku pipihkan, adonannya itu sudah lengket karena terlalu lama didiamkan. Jadi sebelum dipipihkan, garpunya itu harus dipakein tepung terigu dulu ya, Mom, agar mudah ketika dibentuk.
Ketika adonan habis dibentuk semua, lanjut dipanggang ya, Mam. Saat dipanggang kuenya aku nggak nentuin berapa lama, tapi harus dicek sesering mungkin. Kalau kuenya udah kecoklatan, tandanya kuenya udah mateng dan udah bisa diangkat. Kue ini bahannya cukup simpel, cuma memakai tepung terigu, gula, kelapa, telur, vanili, dan mentega. Karena memakai kelapa, jadinya kue ini aku namain kue kelapa. Dan kue kelapa itu jadinya seperti ini ya, Mom. Selamat mencoba!